halaman yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke berapa tadi? Sampai ke-5, yang ke-8. Ya. Oke. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Nanti kita perhatikan di situ. Perikopnya tentang apa? Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakannya, itu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, topik saya pada hari ini, apa yang akan terjadi ketika kita tidak ada di dalam Kristus? Ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak ada di dalam Kristus? Ya. Nah, Kristus adalah pokok anggur. Ya, di ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Ya. Pokok anggur yang benar adalah Yesus itu sendiri. Ya. Dia berkata, Alkitab berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Nah, ini yang akan terjadi. Ya, jadi Yesus adalah pokok anggur, saudara dan saya adalah ranting-rantingnya yang ditancapkan kepada pokok anggur itu. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ya, jadi coba perhatikan setiap ranting. Ya, kalau saudara dan saya tidak menghasilkan buah, buah ini berbicara apa? Buah itu berbicara apa? Hasil, kan? Buah itu berbicara hasil. Kamu jadi orang Kristen, hasilnya apa? Ya, kamu bertahun-tahun jadi orang Kristen, hasilnya apa? Sama kalau kamu jadi seorang pelajar, hasilnya apa? Bisa kita lihat di dalam nilai-nilaimu di akhir semester, misalnya di dalam raportmu ada hasil. Ya, ya, jadi katakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sama-sama dibersihkan, baik yang sudah menghasilkan buah maupun yang belum menghasilkan buah, sama-sama dibersihkan. Ya. Nah, kembali kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah saya sudah menghasilkan buah atau tidak? Tadi buah, hasil. Ya. Ya. Jadi setiap ranting, jadi tidak hanya ranting A, ranting B, setiap ranting. Ya, kita adalah ranting yang ditancapkan kepada pokok anggur. Jadi kita semua akan dibersihkan. Ya. Kenapa? Mungkin kita merasa saya kan rohani saya sudah bagus. Ya. Saya kan sudah tiap hari doa, saya kan sudah baca Alkitab 5 pasal lagi setiap hari. Masa saya dibersihkan lagi? Ya. Tapi firman Tuhan katakan semua akan dibersihkan. Baik yang belum menghasilkan buah maupun yang sudah menghasilkan buah. Setiap ranting, ya, kita adalah ranting. Setiap kita akan dibersihkan. Ya. Kenapa dibersihkan? Supaya menghasilkan buah lebih banyak lagi. Ya. Tuhan tidak mau kita hanya menghasilkan buah yang sedikit, tapi Tuhan mau menghasilkan buah yang lebih banyak. Ya. Mungkin hari-hari ini kamu sudah menghasilkan buah. Ya. Tapi tetap dibersihkan. Ya. Gimana cara bersihkannya? Ya, sama kalau kamu di kebun. Ya, pepaya supaya bisa menghasilkan buah yang banyak, diapain? Dibersihkan.
apalagi cengkeh, cabai yang kamu tanam, kalau nggak dibersihkan, hasilnya banyak nggak? Dibersihkan. Ya, tujuan pembersihan supaya apa yang kita tanam hasilnya banyak. Nah, kalau kita berbicara dalam hal rohani, kita dibersihkan supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Ya, bagaimana cara membersihkannya? Ya, di ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi alat yang membersihkan diri kita supaya kita menghasilkan buah yang banyak adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang akan membersihkan kita. Firman Tuhan yang akan membersihkan kita supaya setiap hal-hal yang menghambat untuk bisa kita menghasilkan buah itu dibersihkan oleh firman Tuhan. Ya, supaya kamu menghasilkan buah yang banyak. Ya. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ya. Nah, misalnya kau perhatikan kangkung. Kalau saya perhatikan kangkung itu harusnya besar, tapi ada kutu yang putih di situ, itu menghambat pertumbuhannya sehingga mulai daunnya keriting. Kemudian lama-lama dia layu akhirnya mati, tidak menghasilkan buah. Ya. Sama dengan pepaya, kalau kamu perhatikan pepaya, ya, pertama ada yang mengganggu di situ, kemudian kuning, mulai kuning daunnya, kemudian daun yang kedua kuning, lama-lama tadi yang bakal buah itu mulai rontok sehingga nggak ada buah yang dihasilkan. Ya. Mungkin ada tapi kecil, nggak enak juga. Ya. Jadi kembali harus dibersihkan. Ya. Kalau rohani kita mau menghasilkan buah, kalau kita lihat ada 9 buah roh yang harusnya dihasilkan oleh kehidupan kerohanian kita. Pertama apa? Kasih. Kedua, Sukacita. Tiga, Damai sejahtera. 4, Kesabaran. 5, Kemurahan. 6, Kebaikan. 7, Kesetiaan. 8, Kelembutan. 9, Dan usaha diri. Nah, luar biasa, kamu hafal semuanya. Nah, itu 9 buah roh yang harus kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita, kerohanian kita. Nah, kalau saya tanya kepada kita semua, sudah berapa buah yang kamu hasilkan dari 9 itu? Apakah hari ini kamu ada kasih? Allah adalah kasih. Kamu punya kasih nggak hari ini? Kamu punya Tuhan nggak? Ya. Kedua, sukacita. Kamu ada sukacita nggak? Ya. Hah? Punya sukacita nggak? Ya. Pas ikut pas kirpa tadi ngomel nggak? Tidak. Panasan ngomel nggak? Tidak. Kamu ada sukacita? Ada. Yang di Jogja ada sukacita nggak? Ada. Benar. Benar. Ketiga, Yang gereja jalan kaki. yang gereja jalan kaki ada sukacita nggak? Atau pulang sudah mukanya sudah tadi di gereja sukacita, pulang karena disuruh jalan kaki akhirnya duka cita? Ada nggak? Enggak. Nah, kembali ya. Yang ketiga tadi buah apa? Damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, apalagi? Nah itu sudah berapa? Apakah 9 buah itu sudah kamu hasilkan dalam hidupmu? Hah? Sudah semua? Kamu udah bisa mengendalikan diri? Hah? Sudah bisa mengendalikan diri? Ketika kamu melihat awewe, bisa mengendalikan matamu? Bisa. Ya, ketika melihat permen temanmu ada di atas meja, bisa mengendalikan dirimu? Ketika melihat pakaian temanmu lebih bagus dari kamu responnya gimana? Tetap sukacita atau mulai dongkol? Tetap sukacita. Ketika temanmu diutus pas kibra, kamu nggak diutus, apakah masih ada sukacita? Lebih senang. Atau lebih senang? Lebih senang. Nah, jadi kembali ya. Jadi di sini banyak hal-hal yang sebenarnya harusnya kita menghasilkan buah-buah itu, tapi ada kutu-kutu. Apa itu kutu? Siapa yang membawa kutu? Setan membawa kutu di situ sehingga kutu itu menggerogoti ranting itu sehingga ranting itu tidak bisa menghasilkan buah. Padahal pokoknya batangnya luar biasa dahsyat. Pemilik alam semesta ini tancapkan di situ, tapi
ada satu kutu, dua kutu yang menempel di situ, yang menghasilkan ranting itu lama-lama mati. Ya, benar nggak? Kalau perhatikan pohon sirsa kita, sudah ada benalu di atas. Lihat aja, nggak lama itu pohon sirsa itu mati, karena ada benalu yang menempel di situ, sehingga suplai makanan dari batang itu tidak sampai kepada rantingnya, karena diambil oleh benalu. Sama dengan pikiran kalian dan saya. Kalau kita biarkan kutu-kutu itu, yang bisa bersihkan kutu itu apa? Firman Tuhan. Yang bisa melawan iblis apa? Firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis, datang godaan. Ada tertulis. Saya baru baca loh. Jadi firman Tuhan jadi jawab untuk menghancurkan kutu-kutu itu, sehingga suplai makanan dari pokok anggur itu tetap kamu nikmati, sehingga kamu menghasilkan buah-buah yang diinginkan oleh Tuhan. 9 buah roh. Oke. Nah, selanjutnya dikatakan ke bawah, saya katakan yang bisa membersihkan ranting itu adalah firman Tuhan. Ingat, saya ulang lagi, yang bisa membersihkan ranting supaya bisa menghasilkan buah yang banyak adalah firman itu sendiri. Kalau kamu nggak pernah baca firman Tuhan, kalau kamu tidak tahu firman Tuhan, maka ranting itu akan lama-kelamaan jadi mati, sehingga tidak ada buah yang dihasilkan. Makanya Tuhan Yesus ketika berjalan-jalan dan melihat pohon apa itu ya? Pohon ara, harusnya waktunya berbuah, tapi hanya daunnya yang rimbun, ada buahnya. Maka dikutuk sama Tuhan Yesus. Kalau sudah dikutuk, ada hasil nggak? Tidak. Kutuk itu artinya apa? Kesusahan. Kalau hidupmu susah, bisa berbuah nggak? Tidak. Bisa bermanfaat bagi orang lain nggak? Tidak. Bisa menolong orang lain nggak? Tidak. Kalau kamu nggak ada sukacita, bisa nggak jadi berkat bagi orang lain? Tidak. Kalau muka Edit ada nggak bermanfaat bagi orang lain? Enggak. Nggak ada. Ya. Oke. Saya waktu 15 menit ya. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Yesus ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Syarat untuk berbuah, dia harus tinggal di dalam pokok anggur. Sirsak itu bisa berbuah. Buahnya keluar dari mana sih sirsak itu? Rantingnya. Kemudian apa itu? Rambutan. Pernah kamu lihat rambutan itu keluar dari batang? Ya. Kenapa? Hah? Dari rantingnya. Ya. Pernah ranting itu nggak nempel sama, tiba-tiba ada ranting, ada buahnya, tapi nggak nempel sama batangnya. Ada nggak? Tidak. Ada nggak? Enggak. Kalau ada itu namanya aneh. Tiba-tiba ada ranting melayang, ada buahnya, tapi nggak nempel sama batang. Ya. Ya. Rambutan itu hanya bisa berbuah ketika dia menempel, rantingnya menempel pada batang, menyatu dengan batang. Karena suplai makanan dari batang ke ranting. Kita akan menghasilkan buah, 9 buah roh itu yang bisa kita hasilkan dalam hidup kerohanian kita ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika kita menyatu dengan Kristus. Tanpa kita menyatu dengan Kristus, nggak mungkin. Ya. Kamu bisa tiba-tiba muncul di Istana Merdeka jadi pengibar bendera tanpa lewat Paskibra kecamatan. Bisa nggak? Tidak. Tanpa ada organisasi Paskibra, kamu tiba-tiba menjadi pembawa bendera di istana. Bisa nggak? Tidak. Ya. Semua akan menyatu. Ya, sama dikatakan tadi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Harus menyatu. Kalau kita tidak menyatu dengan Kristus, kalau tidak ada Kristus dalam diri kita dan diri kita ada di dalam Kristus, kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Ya. Itu firman Tuhan katakan.
Kalau kita tidak menyatu dengan Kristus, aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku, maka jangan pernah bermimpi menghasilkan buah-buah rohani dalam hidupmu. Jangan pernah bermimpi kamu akan bisa mengendalikan dirimu. Jangan pernah bermimpi kamu akan punya kasih. Jangan pernah bermimpi kamu akan punya sukacita. Jangan pernah bermimpi kamu akan damai, sejahtera, dan lain sebagainya ketika tidak ada Kristus di dalam dirimu. Ya. Yang ada adalah kebalikannya, kutuk, kesusahan. Kemudian ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, mau berbuah banyak? Mau. Bahkan lebih dari 9? Mau? Mau. Tinggallah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kamu. Bersatulah dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Di luar Kristus, saudara dan saya tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tapi ketika engkau di dalam Kristus, firman Tuhan katakan, kamu akan menghasilkan buah yang banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang hidup di dalam Kristus pasti punya mimpi yang besar. Orang yang hidup di dalam Kristus pasti punya masa depan yang terang benderang. Tidak ada jalan buntu, tidak ada kamus menyerah, tapi orang yang ada di dalam Kristus adalah seorang pejuang. Karena dia tahu dia berjalan bersama dengan Kristus. Ada Kristus di dalam dirinya yang membuat dirinya bisa sampai kepada destiny yang Tuhan telah rancangkan di dalam. Ini luar biasa, ya. Seperti katakan Pak Dokter tadi, orang bodoh menurut pandangan dunia bisa jadi orang nomor 1 di mata Tuhan. Mungkin dunia memandang kamu nggak ada apa-apanya, mungkin temanmu memandang kamu nggak ada apa-apanya, tapi kalau kau berkata ada Kristus di dalam diriku, aku akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Mau jadi lebih dari pemenang? Mau. Undang Kristus di dalam dirimu. Hidup bersama dengan Kristus. Bagaimana kita tahu bahwa Kristus ada di dalam diri kita? Ya. Kau tidak berjalan dengan pikiranmu sendiri. Kau tidak berjalan dengan pikiranmu sendiri, tapi segala sesuatu kamu tanya sama Tuhan. Segala sesuatu kamu tanya sama Tuhan. Karena kamu tidak sendiri lagi. Kata Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus, diriku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kristus yang ada di dalam diri saudara dan saya, itu yang akan membuat kamu berani berjalan. Berani berjalan. Jangan kita hanya bernyanyi, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi ketika masalah datang, cintamu hilang. Yesus mana? Ya. Nah, ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan dibakar. Ya, kalau kita gambarkan ada 2 tempat, surga dan neraka. Di mana terjadi pembakaran? Neraka. Orang-orang yang tidak menghasilkan buah karena tidak menyatu dengan Kristus, tempatnya adalah di neraka. Di sanalah terdapat kertak gigi dan kematian kekal. Sana. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Besok saya minta tolong, kamu potong itu ranting yang kena atap di atas, ranting rambutan itu.
Kamu lihat 2 hari kemudian ranting itu jadi apa? Masih segar? Tidak. Jadi apa? Kalau sudah kering diapain? Dibakar. Dibakar. Ada gunanya? Tidak. Ada gunanya. Itu penggambaran semua. Hidup kita ketika kita tidak hidup di dalam Kristus, kita bagaikan ranting yang kering, yang lepas dari pohonnya, dibakar dan tidak ada artinya. Orang yang di luar Kristus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan terakhir dikatakan di ayat 7 dan 8, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, ya, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, tentu sesuai dengan kebutuhanmu. Ya. Tuhan, aku mau ujian, aku butuh dana, aku butuh uang. Kalau engkau di dalam Kristus, Tuhan akan siap. Tuhan, aku sudah mau selesai, saya mau kuliah kemana? Barusan ada tawaran, ada yang mau menyekolahkan. Siapa yang dapat nanti? Orang yang hidup di dalam Kristus. Ya. Dan terakhir dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jangan kita hanya mengaku murid Kristus tapi tidak pernah menghasilkan buah. Orang yang tidak pernah menghasilkan buah adalah orang yang tidak pernah menyatu dengan Kristus. Orang yang tidak pernah menyatu dengan Yesus, tidak ada buahnya. Dan dia adalah murid imitasi. Imitasi itu apa? Ya. Palsu. Bunda itu ada 2 punya kalung. Satu imitasi dan satu asli. Kamu itu murid palsu. Karena kamu tidak menghasilkan buah. Mungkin kamu nyanyi, kamu nangis berdoa, tapi sebenarnya kamu murid palsu. Dari buahnya lah kamu akan tahu. Dari buah-buahnya lah kamu akan tahu siapa yang menyatu dengan Kristus dan siapa yang tidak menyatu dengan Kristus. Sederhana. Dari buahnya, gampang kita lihat. Ya. Jangan kita menjadi murid palsu. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan? Bagaimana kita mempermuliakan Bapa kita? Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mempermuliakan Dia? Adalah hasilkanlah buah sebanyak-banyaknya di dalam kehidupanmu. Ya. Tadi apa? Kasih, Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemburan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika kita terlambat pulang sekolah, apakah kamu masih sabar? Ketika kamu lambat dikasih makan, apakah kamu sabar? Masih sabar? Sabar. Sabar mengikuti pembekalan sampai akhir di Jogja? Sabar. Atau sudah mulai pantatnya goyang-goyang karena panas, gak sabar? Udah mulai lihat jam? Pendeta khotbah udah mulai lihat jam? Jamnya mati. Nih jamnya mati. Hah? Apakah kamu sabar? Atau mulai gak sabar? Ketika ngantri panjang, apakah kamu masih sabar? Diuji semua kesabaranmu. Ketika kamu dilarang pacaran, apakah kamu sabar menunggu? Atau kamu melanggar? Itu buah-buah. Ya, oke. Saya ulang lagi terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Siapa yang mau mempermuliakan Bapaknya di surga? Semua. Gimana caranya? Menghasilkan buah yang banyak. Hasilkanlah buah yang Banyak. banyak. Gimana cara menghasilkan buah yang banyak? Kita harus menyatu. Nyatu di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita. Pasti kamu menghasilkan buah yang banyak. Susah tidak? Enggak. Sederhana kan?
Lalu masalahnya di mana? Kenapa kita nggak bisa menghasilkan buah yang banyak? Hah? Kangkung itu, aduh, enak sekali lihat. Besok ada kutu yang loncat di situ, kutu putih. Karena lambat dibiarkan, tak langsung dibersihkan. Kutu itu lama-lama menggerogoti, akhirnya kangkung itu jadi mati. Padahal tadi dia enak sekali dimakan ini. Hanya karena satu kutu bisa merusak kangkung yang harusnya bisa dinikmati dengan enak. Jangan biarkan kutu-kutu dosa-dosa menempel pada ranting sehingga itu mengganggu hubungan antara ranting dengan batang. Dosa mengganggu hubungan antara ranting dan batang. Sehingga makanan yang harusnya menjadi bagian ranting supaya bisa menghasilkan buah yang banyak disedot sama dosa yang menempel di situ. Sehingga lama-lama makanan itu tidak lagi tersuplai ke sana, tapi dibunuh pelan-pelan oleh dosa. Itu penghalang kita untuk menghasilkan buah yang banyak. Ya, walaupun kita sudah menyatu dengan Kristus, waspada dan berjaga-jaga, karena si iblis seperti singa yang mau berkeliling mencari masalah. Awas, besok-besok dia lewat di depan pas, dia lihat ada mangsa di dalam, sehingga dia menempel di situ. Harusnya buahnya sudah berbunga, tapi karena dosa yang menempel, bunga itu jadi rontok, nggak jadi bunga, sehingga buahnya tidak ada. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. 15 menit. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi bagian yang kami kerjakan dalam hidup kami, supaya kami menghasilkan buah yang banyak, karena itulah tandanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus menyatu dengan Engkau Tuhan, dan firman-Mu yang akan terus membersihkan kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang banyak di dalam setiap kehidupan kami. Karena itulah tanda kami mengasihi Engkau dan kami adalah murid-murid-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.